Selamat pagi, selamat datang di channel YouTube SMP Kristen Maranatha. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia ini disebabkan oleh kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu, yaitu perlawanan yang bersifat kedaerahan. Pada awal abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia itu berubah dari yang bersifat kedaerahan menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Nah, di sini bangsa Indonesia itu telah menemukan sebuah identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Adapun lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia itu didorong oleh berbagai faktor. Kita lihat dalam faktor yang pertama adanya perluasan pendidikan. Nah, karena adanya perubahan politik di negeri Belanda, itu membawa pengaruh bagi kebijakan pada negara-negara jajahan Belanda, termasuk Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu dulu. Nah, golongan liberal di negara Belanda yang mendapat dukungan besar dari kalangan masyarakat itu mendesak pemerintah Belanda untuk meningkatkan kehidupan di wilayah jajahannya. Adapun salah satu penganut politik liberal adalah Van Deventer. Nah, di sini Van Deventer itu memperjuangkan nasib bangsa Indonesia itu dengan menulis di majalah The Gids yang berjudul Utang Budi. Van Deventer itu menjelaskan bahwa Belanda banyak menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, perlu adanya pengembalian kepada bangsa Indonesia oleh pemerintah Belanda dikarenakan merupakan suatu utang. Nah, adapun politik ini dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi. Isi dari politik etis ini ada tiga kebijakan, yaitu yang pertama adanya dalam bidang irigasi atau pengairan, yang kedua emigrasi atau transmigrasi, dan yang ketiga edukasi atau pendidikan. Nah, kita akan melihat dalam bidang irigasi atau pengairan, yaitu merupakan kebijakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk. Yang kedua, adanya dalam bidang emigrasi dan transmigrasi, harus adanya perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya, khususnya Pulau Jawa, ke daerah lain yang jarang penduduknya. Dan pada bidang edukasi atau pendidikan, itu adanya sebuah penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Pada dasarnya sebuah kebijakan pada politik etis ini baik, tetapi dalam pelaksanaannya itu menemukan beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Belanda. Nah, di sini penyimpangan-penyimpangan tersebut yaitu dalam kebijakan irigasi yang seharusnya pembangunan irigasi itu untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk, tetapi pada pelaksanaannya irigasi hanya untuk kepentingan Belanda. Sedangkan pada bidang emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang murah. Sedangkan dalam bidang pendidikan, penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi, tetapi pada pelaksanaannya pendidikan itu hanya dikhususkan atau diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri atau anak-anak orang yang mampu. Nah, di sini kita lihat adanya terjadi sebuah diskriminasi atau kesenjangan pendidikan, yaitu pengajaran di sekolah kelas. Contohnya di sekolah kelas 1 ini hanya untuk orang-orang yang mampu atau anak-anak orang pegawai negeri, sedangkan di kelas 2 ini adalah anak-anak pribumi. Selamat pagi, selamat datang di channel YouTube SMP Kristen Maranatha. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan.
Adapun latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia ini disebabkan oleh kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu, yaitu perlawanan yang bersifat kedaerahan. Pada awal abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia itu berubah dari yang bersifat kedaerahan menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Nah, di sini bangsa Indonesia itu telah menemukan sebuah identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Adapun lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia itu didorong oleh berbagai faktor. Kita lihat dalam faktor yang pertama adanya perluasan pendidikan. Nah, karena adanya perubahan politik di negeri Belanda, itu membawa pengaruh bagi kebijakan pada negara-negara jajahan Belanda, termasuk Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu dulu. Nah, golongan liberal di negara Belanda yang mendapat dukungan besar dari kalangan masyarakat itu mendesak pemerintah Belanda untuk meningkatkan kehidupan di wilayah jajahannya. Adapun salah satu penganut politik liberal adalah Van Deventer. Nah, di sini Van Deventer itu memperjuangkan nasib bangsa Indonesia itu dengan menulis di majalah The Gids yang berjudul Utang Budi. Van Deventer itu menjelaskan bahwa Belanda banyak menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, perlu adanya pengembalian kepada bangsa Indonesia oleh pemerintah Belanda dikarenakan merupakan suatu utang. Nah, adapun politik ini dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi. Isi dari politik etis ini ada tiga kebijakan, yaitu yang pertama adanya dalam bidang irigasi atau pengairan, yang kedua emigrasi atau transmigrasi, dan yang ketiga edukasi atau pendidikan. Nah, kita akan melihat dalam bidang irigasi atau pengairan, yaitu merupakan kebijakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk. Yang kedua, adanya dalam bidang emigrasi dan transmigrasi, harus adanya perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya, khususnya Pulau Jawa, ke daerah lain yang jarang penduduknya. Dan pada bidang edukasi atau pendidikan, itu adanya sebuah penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Nah, walaupun pada dasarnya sebuah kebijakan pada politik etis ini baik, tetapi dalam pelaksanaannya itu menemukan beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Belanda. Nah, di sini penyimpangan-penyimpangan tersebut yaitu dalam kebijakan irigasi yang seharusnya pembangunan irigasi itu untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk, tetapi pada pelaksanaannya irigasi hanya untuk kepentingan Belanda. Sedangkan pada bidang emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang murah. Sedangkan dalam bidang pendidikan, ya, penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi, tetapi pada pelaksanaannya pendidikan itu hanya dikhususkan atau diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri atau anak-anak orang yang mampu. Nah, di sini kita lihat adanya terjadi sebuah diskriminasi atau kesenjangan pendidikan, yaitu pengajaran di sekolah kelas. Contohnya di sekolah kelas 1 ini hanya untuk orang-orang yang mampu atau anak-anak orang yang pegawai negeri, sedangkan di kelas 2 ini adalah anak-anak pribumi. Nah, walaupun adanya penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaan politik etis tersebut merupakan dampak negatif, tetapi ada juga dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia karena adanya politik etis tersebut. Nah, yang pertama kita lihat adanya dampak positif dalam bidang pendidikan.
Nah, kita lihat pada abad ke-20 secara bertahap, kesempatan masyarakat pribumi di wilayah Indonesia pada waktu itu memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia itu semakin besar. Nah, di sini karena adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada awal abad ke-20 ini, lahirlah golongan-golongan terpelajar atau golongan cendekiawan. Nah, yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan sosial dan politik atau yang kita ketahui adanya sebuah perlawanan nasional. Dan faktor yang kedua yaitu kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Nah, bangsa Indonesia itu menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan itu pada masa lalu, yaitu salah satu penyebabnya itu kegagalan perjuangan tersebut yang bersifat kedaerahan. Tetapi memasuki pada abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Nah, di sini yang kita ketahui, bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan itu sebagai perekat perjuangan bersama. Oke, faktor yang ketiga yaitu rasa senasib sepenanggungan. Nah, di sini karena adanya jajahan Belanda yang menerapkan konsep imperialisme dan konsep kolonialisme yang sangat secara langsung membuat masyarakat Indonesia menderita karena adanya kebijakan-kebijakan yang sangat mendiskriminasi pada waktu itu. Sehingga ini yang memunculkan adanya perasaan kebersamaan rakyat Indonesia itu sebagai bangsa yang terjajah. Nah, inilah yang melatar belakangi atau yang mendorong tekad bersama itu untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia sehingga muncullah perlawanan nasional. Dan faktor yang keempat adanya perkembangan organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan. Di sini, pelaksanaan dalam politik etnis yang dicetuskan oleh Van Deventer itu membawa keuntungan tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan mempunyai dampak positif bagi bangsa Indonesia pada waktu itu, yaitu lahirnya golongan terpelajar atau golongan cendekiawan. Nah, di sini golongan inilah yang nantinya itu mulai sadar akan nasib bangsanya yang terbelakang di segala aspek atau di segala bidang karena adanya penjajahan tersebut. Nah, di sini bangkitlah menjadi penggerak perjuangan bangsa Indonesia dengan membentuk sebuah organisasi pergerakan nasional. Nah, yang awalnya organisasi kebangsaan itu bersifat etnis dan kedaerahan, tetapi seiring tumbuhnya nasionalisme Indonesia itu muncullah organisasi modern. Nah, di sini kita lihat ada contoh-contoh dalam organisasi modern tersebut, yaitu adanya Jong Ambon, Jong Minahasa, Sarekat Pasundan, Perserikatan Mandura, Perkumpulan Betawi. Dan faktor yang kelima yaitu berkembangnya berbagai paham baru. Nah, di sini berkembangnya berbagai paham baru di Eropa itu melalui golongan-golongan terpelajar atau golongan cendekiawan yang akhirnya itu sampai ke Asia dan ke Afrika serta sampai ke wilayah Indonesia. Nah, di sini paham-paham baru seperti Islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme dan demokrasi itu menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Nah, dari paham-paham tersebut itu mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan pada bangsa Indonesia tersebut. Sehingga adanya paham tersebut memengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia.
Oke, materi pada hari ini cukup sekian, dan setelah kalian menyaksikan dari materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan aktivitas individu yang dimana pertama buatlah makalah tentang perkembangan organisasi kedaerahan dan keagamaan sebagai pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia, dan uraikan pendapatmu serta kesimpulanmu pada makalah tersebut. Selamat mengerjakan. Selamat pagi. Terima kasih. Walaupun adanya penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaan politik etis tersebut merupakan dampak negatif, tetapi ada juga dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia karena adanya politik etis tersebut. Nah, yang pertama kita lihat adanya dampak positif dalam bidang pendidikan. Nah, kita lihat pada abad ke-20 secara bertahap kesempatan masyarakat pribumi di wilayah Indonesia pada waktu itu memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia itu semakin besar. Nah, di sini karena adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada awal abad ke-20 ini, lahirlah golongan-golongan terpelajar atau golongan cendekiawan. Nah, yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan sosial dan politik atau yang kita ketahui adanya sebuah perlawanan nasional. Faktor yang kedua yaitu kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Nah, bangsa Indonesia itu menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan itu pada masa lalu, yaitu salah satu penyebabnya itu kegagalan perjuangan tersebut yang bersifat kedaerahan. Tetapi memasuki pada abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Nah, di sini yang kita ketahui bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan itu sebagai perekat perjuangan bersama. Oke, faktor yang ketiga yaitu rasa senasib sepenanggungan. Nah, di sini karena adanya jajahan Belanda yang menerapkan konsep imperialisme dan konsep kolonialisme yang sangat secara langsung membuat masyarakat Indonesia menderita karena adanya kebijakan-kebijakan yang sangat mendiskriminasi pada waktu itu. Sehingga ini yang memunculkan adanya perasaan kebersamaan rakyat Indonesia itu sebagai bangsa yang terjajah. Nah, inilah yang melatar belakangi atau yang mendorong tekad bersama itu untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia, sehingga muncullah perlawanan nasional. Dan faktor yang keempat adanya perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Di sini, pelaksanaan dalam politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer itu membawa keuntungan tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan mempunyai dampak positif bagi bangsa Indonesia pada waktu itu, yaitu lahirnya golongan terpelajar atau golongan cendekiawan. Nah, di sini golongan inilah yang nantinya itu mulai sadar akan nasib bangsanya yang terbelakang di segala aspek atau di segala bidang karena adanya penjajahan tersebut. Nah, di sini bangkitlah menjadi penggerak perjuangan bangsa Indonesia dengan membentuk sebuah organisasi pergerakan nasional. Nah, yang awalnya organisasi kebangsaan itu bersifat etnis dan kedaerahan, tetapi seiring
tumbuhnya nasionalisme Indonesia, itu muncullah organisasi-organisasi modern. Nah, di sini kita lihat ada contoh-contoh dalam organisasi modern tersebut, yaitu adanya Jong Ambon, Jong Minahasa, Sarekat Pasundan, Perserikatan Mandura, Perkumpulan Betawi. Dan faktor yang kelima yaitu berkembangnya berbagai paham baru. Nah, di sini berkembangnya berbagai paham baru di Eropa itu melalui golongan-golongan terpelajar atau golongan cendekiawan yang akhirnya itu sampai ke Asia dan ke Afrika, serta sampai ke wilayah Indonesia. Nah, di sini paham-paham baru seperti Islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi itu menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Nah, dari paham-paham tersebut itu mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan pada bangsa Indonesia tersebut. Sehingga adanya paham tersebut memengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Oke. Materi pada hari ini cukup sekian, dan setelah kalian menyaksikan dari materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan aktivitas individu yang dimana pertama buatlah makalah tentang perkembangan organisasi kedaerahan dan keagamaan sebagai pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia, dan uraikan pendapatmu serta kesimpulanmu pada makalah tersebut. Selamat mengerjakan. Selamat pagi. Terima kasih.